Baiklah, pada kesempatan ini kita membahas mengenai distribusi dan keputusan mengenai distribusi atau saluran pemasaran, video kedua, di mana video ke-1 telah kita bahas pada pertemuan minggu sebelumnya. Kita mulai dengan pembahasan mengenai jenis-jenis saluran distribusi. Jenis-jenis saluran distribusi bisa dibedakan dari konvensional atau independent distribution channel atau saluran distribusi konvensional dan vertikal atau integrated marketing system atau sistem pemasaran vertikal. Saluran distribusi konvensional merupakan suatu saluran distribusi atau saluran aliran barang dari produser ke wholesaler, kemudian ke retailer, yang masing-masing merupakan perusahaan yang independen, yang masing-masing berdiri sendiri dan secara bisnis terpisah, di mana masing-masing juga berusaha untuk memaksimalkan profit mereka masing-masing, bahkan mungkin dengan terkadang mengorbankan keuntungan sistem secara keseluruhan, di sistem distribusi secara keseluruhan. Jadi ini yang disebut independent atau independent distribution channel atau saluran distribusi independen atau konvensional distribution channel. Jadi masing-masing dari produsen, pedagang besar dan retailernya itu merupakan perusahaan yang independen, yang tidak terkait satu sama lain, tidak terkait secara kontrak maupun tidak terkait secara kepemilikan. Jadi independen, masing-masing independen. Nah, sedangkan vertikal atau integrated marketing system adalah suatu struktur saluran di mana produser, wholesalers, dan retailers itu merupakan suatu sistem yang terintegrasi, suatu sistem yang unified, yang menyatu, di mana biasanya salah satunya, baik itu produser atau wholesalers, biasanya mana yang besar, itu memiliki yang lain. Karena produser, dia punya wholesaler atau punya saham di wholesalernya atau di retailersnya, gitu. Sehingga pihak yang memiliki power tadi bisa mengintegrasikan sistem distribusi secara keseluruhan. Biasanya karena tadi kepemilikan saham, katakanlah produsen punya saham di perusahaan wholesalernya, di retailernya, atau karena adanya suatu kontrak, atau karena salah satu pihak, katakanlah produser atau wholesalers tadi, punya kekuatan yang cukup besar sehingga bisa menyatukan keseluruhan sistem saluran distribusi tersebut. Jadi kalau yang di vertical integrated itu jadi bedanya terintegrasi antara para pihak dari saluran distribusi, mulai dari produsen, pedagang besar, dan retailernya itu bisa terintegrasi sebagai suatu sistem yang menyatu. Lalu
jenis-jenis lain dari saluran distribusi. Ada multi-channel distribution system. Ya, multi-channel di sini artinya suatu perusahaan memiliki saluran distribusi yang banyak. Jadi dalam meraih segmen-segmen konsumen tertentu, biasanya mereka punya saluran tersendiri. Jadi a single firm set up 2 or more marketing channel to reach 1 or more customer segment. Jadi misalnya untuk segmen 1 dia punya saluran tersendiri untuk segmen market konsumen yang kedua, kelompok kedua punya saluran tersendiri. Katakanlah dia juga menjual ke konsumen bisnis ya, customer bisnis, maka dia punya satu saluran tersendiri. Nah, maka disebut multi channel atau omni channel, di mana masing-masing channel itu bisa meningkatkan penjualan dan meningkatkan lingkup pemasaran. Cuman kelemahannya bisa menimbulkan konflik ya, di antara para pelaku bisnis di saluran tersebut, karena salurannya banyak. Mungkin konflik masalah perbedaan harga, konflik masalah perbedaan kontrak dan sebagainya. Cuman ada keuntungannya lagi, maka dengan memiliki saluran yang banyak, maka si produsen bisa menyesuaikan produk dan jasa yang spesifik ya, tergantung dari segmen konsumen yang dilayani oleh saluran pemasaran masing-masing. Lalu ada horizontal marketing system, yaitu di mana 2 atau lebih perusahaan pada satu level bekerja bersama untuk memanfaatkan suatu peluang pemasaran yang baru. Katakanlah dalam hal ini misalnya antara supermarket dengan perbankan dan perbankan. Perbankan melihat banyak kerumunan di sekitar supermarket dan tentu membutuhkan banyak orang yang membutuhkan layanan perbankan, maka dia menempatkan ATM katakanlah di suatu supermarket. Sementara supermarket itu sendiri terbantu karena orang yang akan beli di supermarket tersebut tentu akan membutuhkan uang cash ya untuk melakukan pembayaran. Nah, ini gambar ini menggambarkan perbedaan antara konvensional atau individual marketing channel sama vertical marketing system. Nah, sekali lagi kita lihat bahwa di konvensional marketing channel ini produser ya, ini kan alur distribusi seperti ini ya, yang lengkapnya. Produser ke wholesaler ya, pedagang besar. Nah, pedagang besar dia tidak menjual langsung konsumen, tapi merupakan perusahaan yang membeli dari produsen, tapi dia menjualnya ke para pengusaha eceran atau retailer. Nah, retailer baru dia menjual ke konsumen atau pengguna akhir. Nah, kita lihat di sini masing-masing merupakan suatu perusahaan yang terpisah, yang independen. Masing-masing tidak terintegrasikan. Nah, kalau di vertical marketing system, nah ini antara produsen, wholesaler, dan retailer, ini ada irisan. Bisa irisan karena ada kepemilikan atau ada suatu kontraktual atau karena adanya suatu power ya dari pihak tertentu, sehingga masing-masing bisa dipadukan, diintegrasikan. Nah, merupakan suatu sistem yang
lebih efisien, lebih menguntungkan secara bersama, dan lebih bisa melayani konsumen dengan lebih baik lagi. Nah, ini vertical marketing system. Bedanya hanya ini saja. Jadi kalau ini individual, independen, kalau ini bisa terintegrasi, merupakan suatu kesatuan, bisa membentuk suatu kesatuan sistem saluran dari produsen sampai ke retailer sampai ke konsumen. Nah, ini gambaran, salah satu gambaran ini sebagai ilustrasi saja mengenai tadi multi-channel distribution system ya. Ini dari produser untuk konsumen segmen 1 dia katakanlah menggunakan pemasaran, menggunakan internet atau menggunakan katalog atau telepon ya, atau email gitu ya misalnya. Ini untuk konsumen segmen pertama. Lalu konsumen segmen lainnya yang mungkin ini untuk konsumen yang terbiasa berbelanja secara online katakanlah, atau berbelanja tidak ya jarang berbelanja secara offline. Nah, kalau yang segmen kedua ini produsen ke retailer ya. Jadi dia menjual tidak langsung kepada konsumen tapi dia menggunakan saluran para pengecer atau retailers untuk melayani segmen 2. Katakanlah karena behavior dari segmen 2 ini ya mereka biasa membeli di retailers gitu ya, retailers. Jadi tergantung kebiasaan konsumen. Lalu untuk katakanlah dia juga melayani segmen bisnis. Nah, segmen bisnis itu adalah perusahaan yang membeli barang bukan untuk digunakan, bukan sebagai pengguna akhir, tapi dia menggunakan barang tersebut untuk diusahakan, untuk katakanlah sebagai bahan pembantu atau bahan baku untuk usaha dia. Nah, katakanlah untuk segmen bisnis 1 dia menggunakan distributor, lalu dealers, lalu baru ke segmen bisnis. Beda antara distributor sama dealers. Kalau distributor itu cakupannya biasanya lebih luas, ya, meliputi beberapa daerah. Kalau dealers itu cakupannya lebih terbatas. Katakanlah dealers untuk satu kota A, kota B. Nah, kalau distributor bisa lebih luas biasanya. Lalu untuk segmen bisnis yang lainnya, katakanlah segmen bisnis ini biasanya membeli dalam jumlah yang besar, maka dia menggunakan sales force, jadi tenaga penjualan secara langsung berkunjung kepada bisnis segmen 2 ini. Nah, seperti dikatakan tadi, ada beberapa keuntungan dengan memiliki saluran pemasaran yang banyak, maka produser ini bisa menyesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing segmen pasarnya. Tapi salah satu kelemahannya ya mungkin saja bisa terjadi konflik antara tenaga penjualan dan distributor, dealers. Ya, kalau tidak diatur dengan baik maka bisa terjadi konflik, atau antara retailer dengan yang langsung gitu, katakanlah misalnya di sini, karena retailer tentu dia perlu keuntungan ya, perlu margin gitu ya, perlu margin. Sementara ini produsen langsung ke konsumen, menawarkan kepada konsumen. Biasanya terjadi konflik, retailer ini merasa terancam, biasanya merasa bahwa lama-lama konsumen mereka akan diambil oleh produsen, akan di bypass oleh produsen. Ya mungkin akan muncul
konflik-konflik seperti itu. Tapi keuntungannya tadi yaitu produsen bisa menjangkau semua segmen yang dia layani secara disesuaikan dengan karakteristik dari setiap segmen tersebut. Lalu perusahaan juga atau suatu saluran distribusi juga suatu saat bisa terjadi disintermediation. Jadi terjadi di mana katakanlah produsen dari suatu produk atau jasa memotong atau mengganti atau memberhentikan para perantara tadi, wholesalers atau distributor atau agen, diganti dengan saluran pemasaran yang lain. Katakanlah perusahaan akan mengubah sistem saluran pemasarannya, katakanlah yang tadinya melalui distributor, melalui pengecer, nah sekarang semua katakanlah mau dijual secara online, misalnya, seperti itu, sehingga konsumen bisa langsung membeli kepada produsen, ya, atau diganti dengan model saluran pemasaran lainnya. Jadi ya ini disintermediation, jadi proses pemutusan kerjasama penyaluran barang. Oke, itu masalah saluran pemasaran. Nah, sekarang kita bicara logistik pemasaran. Antara logistik pemasaran dan supply chain management atau SCM. Marketing logistik merupakan proses perencanaan, implementasi dan pengendalian aliran fisik dari materials, final goods, barang jadi ya, ini bahan baku, barang jadi, dan informasi terkait dari point of origin to points of consumption. Jadi dari mulai bahan baku, point of origin ke konsumen ya. Untuk apa? To meet customer requirement at a profit. Jadi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tentunya ada suatu keuntungan tertentu. Ini marketing logistik. Jadi ini lebih ditekankan kepada physical flow, physical flow of material, final goods, and related information from point of origin dari supplier to point of consumption ke konsumen ya, dengan harapan peroleh suatu keuntungan tertentu. Jadi sini ada proses perencanaan, ada implementasi dan pengendalian. Nah, kalau supply chain management itu adalah value added flows, aliran nilai tambah. Jadi memanage hulu ya dan hilir aliran nilai tambah dari materials, bahan baku, final goods, barang jadi, and related information di antara suppliers, perusahaan, reseller, dan final consumers. Jadi cakupannya sama. Sebetulnya sama, cuman di sini lebih titik beratnya ke kalau marketing logistik tuh physical flows, kalau sini value added flows, aliran nilai tambah. Jadi ada proses di sini proses optimasi gitu ya, proses mencari lebih terintegrasi, tidak hanya aliran secara fisik
saja, aliran fisik material dan barang jadi saja, tapi di sini ada proses-proses yang bisa mengoptimalkan sistem secara keseluruhan, manajemen rantai pasok secara keseluruhan. Tujuan dari sistem logistik, deliver a targeted level of customer service at the least cost. Jadi mendeliver suatu pelayanan konsumen pada tingkat tertentu dengan biaya yang murah. Di customer service, level customer service di sini misalnya katakanlah menjamin bahwa tidak ada atau hanya sekian persen konsumen yang tidak memperoleh barang dari, katakanlah dari retailer. Nah, ini level of customer service ya, idealnya 100%. Setiap konsumen membutuhkan barang, maka barang itu harus tersedia. Nah, itu kan diaturnya mulai dari retailer, tentu dia ketersediaan di retailer tergantung dari ketersediaan di distributor atau di wholesaler, di pedagang besarnya. Jadi ketersediaan barang di pengecer itu tergantung dari ketersediaan barang di pedagang besar atau wholesalers. Lalu ketersediaan barang di wholesaler tentu tergantung dari ketersediaan dari pasokan dari pabrik. Nah, ketersediaan barang di pabrik selain tergantung dari proses yang dilakukan oleh pabrik, juga tergantung dari ketersediaan barang atau pasokan barang dari para suppliers. Ya, selain proses pasokan juga, dalam fungsi-fungsi logistik itu tidak hanya penjadwalan pemasokan saja, tapi diatur juga masalah pergudangan, warehousing ya. Pergudangan, manajemen persediaan untuk mengatasi keterlambatan barang, lalu proses transportasi, lalu manajemen informasi logistik. Nah, biasanya fungsi-fungsi ini yang dilakukan dalam fungsi logistik ya. Warehousing, inventory management, transportation, dan logistic information management. Nah, supply chain management tadi lebih terpadu bagaimana mengintegrasikan antara proses pasokan barang dari supplier ke perusahaan atau bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan barangnya. Ini inbound logistik. Bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan barangnya secara optimal dari supplier yang ada. Ini termasuk memilih supplier, termasuk jadwalan pengiriman, lalu gudang di sini di perusahaan, gudang bahan baku. Lalu setelah diproses, ini ada proses di sini, perusahaan proses bagaimana memproses secara optimal, memproses dari bahan baku menjadi bahan jadi. Lalu ada gudang bahan jadi. Lalu bagaimana mengirimkan kepada reseller atau wholesaler dulu ya. Ini outbound logistiknya. Lalu bagaimana reseller bisa melayani konsumen. Setiap konsumen membutuhkan barang bisa memperolehnya melalui reseller. Ini kalau pemasarannya melalui reseller. Ya, ini reverse logistik. Jika katakanlah ada returan ya. Nah, dalam supply chain management itu
terjadi proses integrasi dan koordinasi mulai dari aliran arus informasi. Reseller mengetahui kebutuhan konsumen, perkiraan kebutuhan konsumen, lalu dia menginformasikan kepada perusahaan, misalnya pada saat kapan dia perlu disuplai barang-barang dari perusahaan, barang-barang jadi dari perusahaan. Lalu perusahaan juga menghitung kapan dia perlu disuplai oleh supplier. Ini alus informasi ya di sini. Lalu ada aliran arus fisik barang juga termonitor ya, secara terintegrasi, termasuk aliran arus uang di sini. Baik. Di antara elemen saluran pemasaran kan mulai dari pabrik ya, katakanlah dia menjual kepada pedagang besar, wholesaler ya. Lalu pedagang besar menjual kepada retailer, para pengecer, lalu retailer menjual kepada konsumen pengguna atau konsumen akhir ya, pembeli akhir. Nah, sekarang kita bahas mengenai penjualan eceran. Retailing atau penjualan eceran meliputi semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa secara langsung kepada final consumers, jadi konsumen akhir, for their personal non-business use. Jadi untuk kebutuhan pribadinya, bukan untuk kebutuhan bisnis ya. Jadi penjualan eceran itu adalah penjualan barang atau jasa yang meliputi semua kegiatan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen pengguna, bukan konsumen yang menjadikan barang itu sebagai tujuan bisnis. Jadi di sini personal use-nya, non-business use. Ini retailing. Sementara retailer itu istilah untuk penjual eceran itu sendiri. Jadi retailing ini adalah semua aktivitasnya ya. Aktivitas menjual barang atau jasa secara langsung kepada pengguna akhir dari suatu barang atau jasa. Sementara retailernya penjual eceran itu adalah merupakan suatu unit usaha atau suatu perusahaan yang penjualannya atau salesnya terutama datang dari eceran, proses pengecer, penjualan secara eceran, itu retailer. Toko-toko yang menjual secara langsung kepada konsumen, supermarket, minimarket, kios-kios, nah itu retailer. Para pedagang kaki lima itu retailers. Online shop yang menjual langsung kepada konsumen itu retailer. Jadi business to customer. Ada berbagai jenis penjualan eceran. Jadi jika dikelompokkan maka dapat dibedakan atas beberapa hal, yaitu berdasarkan jumlah layanan jasa yang diberikan, atau berdasarkan lebar dan kedalaman lini produk, berdasarkan harga yang ditawarkan, dan berdasarkan cara mengorganisasikan penjualannya. Jadi ada banyak jenis penjualan eceran. Secara kelompoknya saja ada 4 kelompok ya, yang bisa membedakan antara satu penjual eceran dengan penjualan eceran yang lain. Jadi sekali lagi berdasarkan jumlah layanan jasa yang diberikan, berdasarkan
lebar dan kedalaman leading product, berdasarkan harga yang ditawarkan, dan berdasarkan cara mengorganisasikan penjualannya. Oke, kita bahas satu-satu. Berdasarkan jumlah layanan, jadi penjual eceran berdasarkan jumlah layanan yang diberikan itu ada 3. Mulai dari self-service retailers, lalu limited service retailers, sama full service retailers. Self-service retailers sesuai dengan namanya adalah penjual eceran yang memberikan layanan yang sangat terbatas, yang minim, gitu ya. Dimana di sini konsumen diharapkan bisa melakukan self-service, jadi melayani sendiri. Nah, tentunya untuk mendukung tersebut, eceran ini memfasilitasi atau menata tempatnya sedemikian rupa sehingga konsumen bisa dengan mudah memilih barang, mencari barang, memilih barang, membandingkan barang satu dengan yang lain, melihat harga secara pasti, ya, harga dari setiap produk yang dia jual. Nah, sehingga setiap konsumen yang datang ke tempat tersebut bisa dengan mudah, ya, dengan mudah untuk mencari dan membandingkan barang-barang yang ada, sehingga tanpa perlu melakukan banyak bertanya kepada pemilik pada pelayan di retailer tersebut. Mereka bisa melakukan transaksi dengan nyaman secara mandiri, self-service retailers. Ya, ini tentu tadi ya harus didukung oleh pengaturan tempat, penjelasan yang cukup jelas, gitu ya, pengelompokan barang yang mudah dicari, lalu ada label-label harga yang mudah dilihat. Ini self-service retailers. Nah, ini biasanya untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari, barang-barang yang tidak kompleks, tidak perlu menanyakan ini untuk apa, barang ini untuk apa, dan sebagainya. Bagaimana cara kerjanya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara self-service retailers. Nah, sementara yang kedua, ini limited service retailers. Ya, di sini sudah ada pelayanan. Ada pelayanan di retailers ini, di pengecer seperti ini sudah ada pelayanan meskipun masih terbatas. Misalnya untuk barang-barang yang membutuhkan konsultasi atau membutuhkan pertanyaan-pertanyaan khusus, nah di sana biasanya tersedia pelayan yang siap untuk memberikan penjelasan. Katakanlah barang-barang yang memerlukan penjelasan mengenai proses kerja atau mengenai kegunaan seperti kosmetik. Untuk ada petugas yang bisa ditanyakan sehingga konsumen bisa berkonsultasi kepada petugas-petugas yang ada di sana. Jadi ini masih terbatas. Nah, ada juga yang terakhir, ada full service retailers. Biasanya ini untuk retailer yang menjual specialty goods, ya, dimana untuk barang-barang seperti ini, barang-barang yang biasanya mahal dan cukup jarang dibeli karena mahal, dan memang penggunaannya juga misalnya tahan lama barangnya, maka tentu konsumen ingin bertanya secara lebih mendalam. Konsumen perlu bantuan, perlu nasihat-nasihat
perlu bertanya mengenai cara kerja, mengenai kegunaan, mengenai fungsi, kelebihan, kekurangan dari barang tersebut, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi berdasarkan jumlah layanan yang disediakan, maka ada retailers atau penjual eceran yang self-service retailers, ada limited service sama full service retailers. Nah, tadi kita bicara mengenai jenis penjual eceran berdasarkan layanan yang diberikan. Sekarang berdasarkan lini produknya, lini produk yang dijualnya. Bisa dibedakan antara specialty, department stores, dan supermarkets. Specialty stores adalah retail store that carry narrow product line. Jadi dia menjual lini produk yang spesifik ya. Tetapi deep assortment within that line. Jadi banyak pilihan dalam lini produk tersebut. Katakanlah menjual buku, gitu ya, menjual buku khusus untuk pelajar, katakanlah seperti itu. Menjual buku religius, itu. Atau misalnya menjual alat-alat kesehatan. Nah, itu specialty store. Tapi banyak pilihan berbagai alat kesehatan di sana. Tapi khusus yang dia jual katakanlah alat kesehatan atau alat-alat pertukangan seperti itu. Dan lain-lain. Alat olahraga dan lain-lain. Jadi specialty. Jadi tidak lebih narrow ya. Jadi lebih terfokus gitu apa yang dia jual, tidak semua dijual di sana, tapi hanya satu lini produk khusus di sana. Dan segmen pasarnya juga biasanya segmen pasar khusus. Ada department store, jadi di sini dijual, kalau tadi narrows ya, jadi terbatas hanya produk-produk tertentu. Kalau sini ada beberapa jenis produk ya. Tetapi masing-masing jenis produk tersebut dimanage sebagai satu departemen, satu bagian tersendiri yang dikelola oleh di sana ada satu pengelola, satu petugas khusus tersendiri. Ada spesialis merchandiser di sana. Itu department store. Katakanlah dia menjual mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, lalu menjual juga ada bagian katakanlah sepatu gitu ya, perlengkapan kantor dan lain-lain gitu ya. Ada pakaian. Nah, itu department store. Nah, masing-masing tentu dikelola oleh ada pengelolanya masing-masing. Jadi lebih besar dari specialty stores, bisa lebih besar dari specialty store. Di sini ada juga supermarket. Supermarket biasanya dia menjual berbagai barang-barang kebutuhan rumah tangga di sini. Supermarket ini biasanya ukurannya lebih besar, low cost karena besar, tentu dia biayanya rendah karena bisa membeli dalam volume yang besar ya, kepada supplier bisa membeli dalam volume yang besar. Lalu dia juga marginnya kecil karena dia menjual dalam jumlah yang banyak, high volume. Jadi meskipun margin kecil, mereka perputarannya atau omsetnya cukup besar. Ini supermarket. Jadi bedanya di sini
terutama yang di barang-barang yang dijual adalah grocery and household produk, ya, produk-produk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga. Jadi bersalin produk ini ada 3, specialty stores, department store, dan supermarket. Oke, tadi baru 3 ya. Sekarang selanjutnya ada convenience stores. Convenience store itu adalah toko yang small store ya, toko yang relatif kecil, biasanya berlokasi mendekati area pemukiman, sekitar area pemukiman, dan dia itu long hours, bukanya jam bukanya panjang, 7 days a week, dan menjual limited line of a high turnover convenience good. Jadi menjual bahan kebutuhan sehari-hari yang tingkat perputarannya tinggi. Jadi ya kebutuhan sehari-hari. Jadi convenience store ini mendekati residential area dan kecil, lalu dia menjual convenience goods, barang kebutuhan sehari-hari yang banyak, yang sering dipakai oleh masyarakat di sekitar convenience stores tersebut. Ini convenience stores. Lalu superstore ini much larger than regular supermarket that offer a large assortment of routinely purchased food products, non-food item, and services. Jadi superstore ini lebih besar, dan dia menjual dari convenience food juga, tapi ada juga dia menjual non-food items dan jasa-jasa yang lain, jasa-jasa yang lain. Lalu yang selanjutnya, jenis penjualan saham berdasarkan line products, ada kategori killers, yaitu a giant specialty store. Jadi specialty store jadi toko yang menjual barang-barang khusus tapi besar, tapi dia ukuran tokonya besar. Dia menjual very deep assortment of a particular lines. Contohnya misalnya bahan bangunan. Toko bahan bangunan biasanya tokonya besar dan semua ada di sana. Mulai dari bahan bangunan yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Mulai dari mur baut sampai dari paku gitu, sampai atap, sampai cat dan lain-lain, genting, keramik, dan seterusnya. Nah, ini kategori killers. Atau barang kebutuhan rumah tangga, tapi sangat lengkap gitu ya. Mulai dari kebutuhan kamar mandi, kebutuhan dapur, dan seterusnya. Ini kategori killers. Lalu ada service retailers. Nah, ini retailers menjual jasa. Contohnya adalah menjual hotels, misalnya jasa pelayanan hotel, lalu pelayanan transportasi, katakanlah pesawat terbang, bank, terus pendidikan ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya perbandingan jenis penjual eceran berdasarkan harga. Ini ada discount store dan off-price retailers. Discount store adalah menjual standar merchandise, jadi barang-barang yang standar at lower price and margin. Jadi dengan harga yang murah dan tentunya dan margin yang kecil. In return for higher volumes. Jadi dengan harapan mereka
memperoleh volume penjualan yang cukup besar. Dan biasanya di diskon store seperti ini, semakin banyak pembelian yang dilakukan oleh konsumen, maka diskonnya semakin besar biasanya. Misalnya beli 1-3 X rupiah gitu ya, lalu kalau 3-10 maka ada diskon katakanlah 3%, lalu 10 sampai di atas 10 diskon 5% dan seterusnya. Jadi semakin besar volume pembelian yang dilakukan oleh konsumen, maka biasanya diskonnya semakin besar. Ini diskon stores. Yang kedua, ada off-price retailers. Jadi off-price retailer itu adalah retailers yang mereka bisa membeli buy merchandise at less than regular wholesale price. Jadi mereka bisa membeli dari lebih murah daripada regular pedagang besar, dan sell at less than retail, dan mereka bisa menjual lebih murah daripada retail off-price retailer. Kenapa mereka bisa membeli dengan harga yang lebih murah? Ya misalnya mereka merupakan owner dari suatu pabrik, katakanlah seperti itu, atau mereka bisa membeli dengan jumlah yang cukup besar ke pabrik, langsung membeli dari pabrik, sehingga bisa membeli dengan harga yang relatif sangat relatif murah, sehingga dan mereka pun tidak mengambil untung yang terlalu banyak, sehingga mereka bisa menjual lebih murah daripada retailer lainnya. Ini dari sisi harga ya. Jadi ada diskon stores. Diskon store ini mengejar volume penjualan yang tinggi dengan cara menjual dengan harga yang murah. Kalau off-price itu ya karena mereka punya power untuk bisa membeli dengan harga murah, dan mereka bisa menjual juga dengan harga yang murah. Contoh jenis penjual eceran off-price, the factory outlet ya. An off-price retailing operation that is owned and operated by manufacturers and normally carries the manufacturer surplus, discontinued or irregular goods. Jadi pada awalnya factory outlet ini merupakan retailer yang dimiliki dan dioperasikan oleh pabrikan yang memproduksi barang-barang yang dijual di factory outlet tersebut. Nah, biasanya yang dijual di factory outlet adalah surplus ya, kelebihan dari produksi, atau barang-barang yang sudah discontinue, yang sudah tidak diproduksi lagi, atau yang sudah out of season ya, jadi sudah musimnya sudah lewat ya, sehingga bisa menjual dengan harga yang relatif murah. Atau irregular goods, jadi barang-barang yang irregular, misalnya ukurannya besar gitu. Ukurannya besar yang jarang dicari orang, yang jarang digunakan, atau yang tidak sesuai dengan pada umumnya para pembeli gitu. Misalnya ukuran besar atau ukuran kecil dan seterusnya. Di factory outlet. Yang kedua, warehouse club, yaitu off-price retail that sell limited selection of brand name grocery items, appliance, clothing, and other goods at deep discount to members. Jadi memberikan diskon, dia menjual barang kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan rumah tangga, pakaian dan lain-lain yang terbatas ya, dengan limited selection ke members yang membayar annual membership fees. Jadi makanya disebut warehouse club. Dia tentunya karena menjual kepada member yang berbayar, maka dia berikan diskon khusus kepada member tersebut.
Lalu secara organisasi, jadi penjual eceran itu ada corporate chains, yaitu two or more outlets that are commonly owned and controlled. Jadi dua atau lebih outlet yang dimiliki dan dikendalikan oleh corporate ya. Jadi suatu corporate memiliki memiliki retailer tersendiri. Lalu ada voluntary chains. Ya, di sini adalah wholesaler ya, yang terdiri dari independent retailers disponsori oleh kelompok independent retailers yang mereka biasanya membeli secara bersama-sama untuk barang-barang yang mereka butuhkan bersama. Kenapa membeli bersama-sama? Supaya lebih murah. Dan selanjutnya voluntary chains ini ya mendistribusikan atau menjual barang-barang kepada para retailer tersebut dengan harga yang lebih murah. Jadi ini secara independen mereka berkelompok untuk Untuk bisa memperoleh harga suatu barang yang mereka jual di retailersnya, di toko-toko mereka dengan harga perolehan yang lebih murah. Ada juga koperasi ya, koperasi para pedagang. Koperasi para pedagang tuh biasanya mereka membeli secara berkelompok gitu ya, patungan, sehingga bisa secara keseluruhan mereka membeli dengan volume yang besar, sehingga punya bargaining position yang lebih besar terhadap produser, sehingga bisa memperoleh harga yang lebih murah dan lebih diperhatikan oleh produser ya, oleh pabrikannya lebih diperhatikan. Ini voluntary chains. Lalu ada franchising. Nah, franchising ini adalah suatu kontrak ya, contractual association between manufacturers. Jadi antara manufaktur, wholesaler atau service organization yang disebut franchisor dan independent business people yang disebut franchisees. Nah, di mana si franchisor ini memberikan hak khusus ya kepada si franchisees untuk Untuk memiliki dan mengoperasikan satu atau berapa unit di dalam franchise system. Jadi misalnya ya ada banyak contoh ya, sekarang sudah banyak sekali sistem franchise. Kalau dulu masih sangat terbatas, sekarang banyak sekali baik yang lokal maupun yang global gitu ya. Misalnya makanan, penjual makanan yang diolah di tempat gitu ya. Si franchisee ini dia punya hak untuk bisa menggunakan sistemnya si franchisor ya, menggunakan sistemnya, bahkan bahan baku disuplai, cara-caranya persis seperti franchisornya, dan mereknya juga mereka menggunakan merek franchisor, tapi tentu dengan suatu fee tersendiri. Nah, untuk franchisor tentu ini keuntungannya dia bisa memperluas jaringan meskipun dengan dengan margin yang berbeda dibanding mereka membuka cabang baru gitu yang langsung dikelola perusahaan. Nah, mereka memperlebar jaringan dengan memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan mereknya, menggunakan prosesnya, teknologinya, dan lain-lainnya sehingga persis sama dengan apa yang mereka buat. Tapi keuntungan buat si franchisor, dia tidak perlu modal yang besar untuk bisa memperluas jaringan pemasarannya. Untuk franchisee juga dia tidak perlu bisa langsung menjalankan bisnis yang sudah terbukti gitu. Terbukti laku misalnya, telah memiliki brand yang baik gitu, sehingga memiliki risiko kegagalan yang relatif lebih rendah daripada dia melakukan usaha sendiri dari awal.
Jadi secara organisasi tadi ada corporate change, voluntary change, sama franchising. Nah, jika kita ingin melakukan sebagai penjual eceran, melakukan usaha sebagai penjual eceran atau retailer, maka secara umum strateginya seperti ini. Jadi retail strategi sama retail marketing mix ya. Jadi strategi pemasarannya seperti ini. Tentu yang pertama harus tentukan adalah segmentation and targeting. Jadi segmen pasarnya siapa, target pasarnya siapa. Misalnya, penjualan eceran untuk kebutuhan buku katakanlah. Nah, segmentasinya atau targetnya siapa? Apakah katakanlah mahasiswa atau pelajar atau umum, harus jelas. Lalu differentiation and positioningnya juga harus jelas. Nah, differentiation and positioningnya ini dijabarkan sama marketing mixnya, oleh marketing mixnya. Jadi product and service assortmentnya seperti apa, lalu harganya, promosinya, distribution, location. Jadi sama ya, secara umum kalau kita melakukan usaha, membuka usaha eceran, ya harus jelas strateginya, segmennya siapa, target pasarnya siapa, lalu positioningnya seperti apa, differentiationnya seperti apa, lalu dijabarkan dalam 4P ini ya. Products and service di sini tentu beda dengan manufaktur ya. Produk dan service di sini adalah assortment, jadi pilihan produk-produk apa saja yang akan kita jual di toko kita. Seperti itu. Atau kalau kita ingin membuka online shop, ya produk apa saja yang akan kita tawarkan di online shop kita. Lalu harganya, tergantung dari positioningnya, retail price-nya berapa. Apakah harga murah atau harga bersaing ya, atau harga yang mahal tapi dengan pelayanan yang prima, seperti itu. Pelayanan dan jaminan produk yang berkualitas. Lalu promosinya seperti apa? Proses promosinya, lalu distribusinya atau lokasinya seperti apa. Jadi ya seperti ini ya. Jadi mulai tentukan dulu. Jadi kita jika yang membuka usaha eceran, membuka online shop, membuka offline shop, sama saja. Yang pertama segmentasinya, lalu menentukan target pasarnya, segmen mana aja yang akan kita layani, lalu differentiation-nya. Nah, apa yang membedakan store kita dibanding store lain yang ada, yang sudah banyak. Apalagi kalau di marketplace ya, kan banyak sekali para penjual yang menjual barang-barang yang sama. Nah, apa yang membedakan kita dengan yang lain? Di aspek harga, di aspek pelayanan, atau yang lainnya. Lalu positioningnya seperti apa? Nah, lalu retailer marketing mix-nya, nah ini produk dan service yang kita jual apa saja, lalu harganya seperti apa, tentunya dengan berdasarkan ini ya, positioning dan differentiation yang kita rancang, yang kita tentukan di awal. Lalu promosinya seperti apa, iklannya seperti apa gitu ya. Kapan akan melakukan diskon, lalu kapan melakukan iklan, lewat media apa, lalu lokasinya di mana. Di sini lokasinya. Lokasinya baik offline maupun online. Kalau online misalnya lokasinya di marketplace, atau lokasinya kita bikin online shop tersendiri, seperti itu. Nah ini distribusi ya.
distribusi untuk penjualan eceran. Ini di offline ya. Secara offline, lokasi merupakan kunci keberhasilannya, menentukan keberhasilan penjual eceran. Ini ada beberapa pilihan lokasi. Jadi retailers can locate in lifestyle, mulai dari central business districts, jadi pusat bisnis di suatu wilayah ya, di sini, atau regional shopping centers, jadi shopping center pusat pembelanjaan regional suatu daerah ya, atau di community shopping centers, atau strip malls, atau neighborhood shopping center. Biasanya strip malls ini mendekati lingkungan perumahan gitu ya, lingkungan perumahan. Biasanya strip malls ini berupa ruko-ruko seperti itu ya, ruko-ruko di sekitar perumahan. Biasanya di depannya itu ada ruko-ruko ya. Nah, seperti itu. Jadi apakah kalau target marketnya memang masyarakat di sekitar perumahan, ya mungkin kita harus buka strip malls ini ya. Atau lifestyle center ini misalnya suatu perumahan ada yang namanya clubhouse ya. Clubhouse biasanya di sana ada tempat olahraganya, ada tempat rekreasinya, ada bioskop, atau ada tempat rekreasi lainnya, ada tempat makan, ya biasanya ada juga minimarketnya di sana atau supermarketnya. Ini lifestyle center, atau ini bisa di suatu perumahan, bisa di suatu daerah atau wilayah gitu ya. Jadi cakupannya bisa luas, tergantung dari target market kita tentunya. Sekali lagi, lokasi secara offline ini menentukan keberhasilan dari penjualan eceran. Nah, itu tadi penjualan eceran. Nah, sekarang penjual grosir atau wholesaling. Wholesaling itu adalah all activities involved in selling goods and service produced buying for resale or business use. Jadi, semua aktivitas yang mencakup penjualan barang dan jasa yang membeli untuk dijual kembali atau digunakan usaha sebagai usaha. Jadi dia tidak menjual kepada konsumen akhir, end user ya. Dia menjual kepada reseller atau kepada bisnis ya, kepada bisnis untuk yang membeli untuk keperluan bisnis. Ini wholesaling. Atau wholesaling ini penjualan grosir, Nah, penjual grosir itu sendiri terbagi dari beberapa, ada merchant wholesalers, ada brokers and agents, ada manufacturer sellers branch and office. Merchant wholesalers ini biasanya bisnis yang dimiliki pedagang besar yang dimiliki secara independen, yang take titles to the merchandise it handles. Jadi dia ada pemindahan kepemilikan terhadap barang yang dia jual. Jadi ada proses pembelian di sini, proses pemindahan kepemilikan dari produsen atau produsen barang atau jasa ya. Terutama barang biasanya ya. Jadi ada suatu bisnis pedagang besar yang dimiliki secara independen, dan dia membeli dulu kepada pabrik ya, pada produsen. Nah, ini biasanya pada umumnya pedagang besar ini berupa merchant wholesalers ya. Biasanya merupakan 50% dari wholesaling.
Ada dua kategori yang utama, ada full service wholesalers dan limited service wholesalers. Kalau full service wholesaler sama ya, dia seperti supermarket, tapi para pelanggannya kebanyakan para retailer, sehingga retailer ini bebas milih-milih, ada daftar harga tentunya dan diskon yang berbeda-beda. Semakin banyak jumlah pembelian maka diskonnya biasanya semakin besar. Kalau limited service ya ini ini limited service, kalau tadi full service. Jadi full service ini lebih layanannya lebih banyak. Yang kedua adalah broker dan agen. Kalau di broker dan agen ini tidak ada pemindahan kepemilikan, jadi mereka tidak beli. Broker ini fungsinya adalah mempertemukan buyers dan sellers, penjual dan pembeli. Jadi dia hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Sedangkan agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal. Bersama perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Jadi di sini bedanya dengan wholesaler tadi, wholesaler, dia do not take title to goods, jadi tidak ada pemindahan kepemilikan, tidak ada kepemilikan terhadap barang, tidak punya kekuasaan kepemilikan barang karena tidak membeli dulu. Brokers tadi adalah dia hanya mempertemukan antara buyers dan sellers. Kalau dalam retailer mungkin seperti dropshipper ya. Dropshipper itu mencari para pembeli, lalu dia pertemukan atau dia seolah-olah membeli kepada wholesalernya gitu ya. Itu kalau dalam retailers. Nah, kalau dalam wholesalers, nah itu istilahnya brokers ya, brokers. Sementara agen adalah sebagai perantara yang ditunjuk atas nama prinsipal untuk melakukan pemasaran tanpa dia harus beli dulu. Strategi pemasaran grosir sama dengan tadi ya, strategi pemasaran retailer. Pertama, wholesale segmentation and targetingnya, siapa aja yang jadi target. Nah, cuma bedanya wholesaler ini dia segmen dan target pasarnya itu bukan konsumen secara end user ya, bukan konsumen end user, tapi retailer atau bisnis gitu. Lalu sama differentiation and service positioningnya seperti apa, lalu marketing mixnya mulai dari product and service assortment, jadi apa saja produk dan jasa yang dia sediakan, lalu harga, promosi, dan lokasinya di mana saja, di daerah mana saja, wilayah mana saja, dan seterusnya. Nah, tren penjualan grosir makin efisien dan makin murah menjadi kunci untuk grosir ini, karena dia menjual untuk retailer ya. Semakin murah, tentu retailer itu mencari produk ya, dengan kualitas yang sama tapi dengan harga yang lebih murah. Perbedaan antara penjual eceran besar dan grosir makin samar ya, karena banyak penjual eceran yang besar dan mereka juga menjual dengan harga yang murah, kadang-kadang harganya relatif sama dengan grosir. Keuntungan grosir makin tipis, otomatis karena ada penjual eceran besar yang menjual dengan harga murah, kan dia harus lebih kompetitif dalam
segi harga. Lalu ada keuntungannya, penggunaan komputer, otomasi, dan internet bisa mengurangi kos. Demikian kuliah kali ini. Sampai minggu berikutnya.